Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Bakisa Fitri dengan NIM belakang 078 dari Ilmu Kelautan kelas B bakal mengolah data pasang surut di perairan Teluk Aur, Jepara. Nah, di Microsoft Excel ini udah ada keterangan jam, data stasiun 1, data stasiun 2, dan kita akan mencari ketinggian atau H. Itu menggunakan rumus sama dengan dalam kurung data pasangnya ditambah dengan data surutnya, lalu dibagi 2 dan ditambah dengan 3 angka NIM terakhir masing-masing. Nah, kalau udah langsung aja ini kita tarik sampai ke bawah sampai data yang terakhir. Nah, kalau udah di stasiun 2-nya juga kita bakal menggunakan rumus yang sama untuk data ketinggian airnya. Nah, rumusnya sama dengan dalam kurung E5 ditambah dengan F5 lalu dibagi 2 dan ditambah dengan 3 angka NIM terakhir. Nah, kalau udah juga sama kita tarik sampai ke data 71-nya. Nah, kalau udah jadi kayak gini, lalu kita menghitung total muka air rata-rata menggunakan rumus sama dengan sum dalam kurung data ketinggian yang pertama tadi itu di D5 sampai ke D71. Tutup kurung, enter. Nah, buat MSL-nya itu atau min sea level tinggi muka air rata-rata itu menggunakan rumus sama dengan average dalam kurung data D5 sampai dengan D71. Nah, titik 2 ini bukan dibagi ya, tapi menandakan kalau itu sampai dengan data ke 71. Nah, buat yang di stasiun 2-nya itu juga sama. Untuk total muka air rata-ratanya itu menggunakan rumus sum dalam kurung G5 sampai data G71 tutup kurung, enter. Yang buat MSL-nya sama dengan average dalam kurung G5 sampai dengan G71 tutup kurung. Nah, kalau udah kayak gini, kita bakal buat tabel lagi 3 kali 3. Nah, ini kita 3 kali 3, lalu dikasih border, dan di luarnya itu kita tebelin, tick outside borders. Nah, kita akan tulis di sini stasiun 1 dan di sebelahnya stasiun 2. Di sini bakal kita tulis HHWL dan sini kita tulis HLWL. Nah, untuk mencari HHWL atau titik tertinggi muka air pada saat itu, yaitu menggunakan rumus sama dengan, karena ini muka air tertingginya itu berarti max dalam kurung stasiun 1 D5 sampai dengan data D71 tutup kurung, enter. Nah, buat yang LWL-nya itu berarti titik terendah muka airnya. Nah, itu menggunakan rumus sama dengan min dalam kurung D5 sampai dengan D71 tutup kurung. Nah, buat yang stasiun 2-nya juga sama, untuk HHWN menggunakan rumus maksimal atau max dari G5 sampai dengan G71 tutup kurung.
Nah, buat yang LWL-nya, kita menggunakan rumus min dalam kurung G5 sampai dengan G71. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita warnain aja, kita beri warna biar beda, biar bisa membedakan. Ini kita kasih warna hijau. Nah, kalau udah jadi ada tabel kayak gini, kita bakal buat grafiknya. Yang pertama kita ke menu insert, lalu ke charts, dan memilih ini line with markers. Nah, kalau udah, ini kita tarik aja. Nah, lalu kita klik kanan, lalu select data. Nah, ini kita tulis di series name-nya itu jadi H plus name, dan di series values-nya itu kita ganti jadi data ketinggian atau H di stasiun pertama. Nah, kalau udah kita klik OK. Dan ini yang bawahnya itu kita ganti jadi keterangan waktu. Caranya itu klik kanan, lalu select data. Dan sekarang kita milih yang di horizontal kategori. Yaitu kita edit, axis label range itu kita ganti jadi yang jam. Sampai ke data yang terakhir. Kita klik OK. Nah, kalau udah ada kayak gini, biar lebih jelas kita kasih keterangan. Kita tambahin axis title dan juga legendnya. Nah, kalau udah kayak gini, ininya kita ganti jadi H, dan yang ini kita ganti jadi keterangan waktu. Lalu untuk HHWL, LLWL, dan MSL-nya itu kita mempunyai keterangan dengan garis lurus, yang itu dengan cara klik kanan, lalu select data, lalu add di legend-nya, series name-nya kita tulis LLWL, series values-nya kita ganti jadi yang ini. Oke. Nah, kalau udah ada kayak gini, kita bikin garis lurusnya menggunakan insert, lalu shapes. Nah, ini kita tarik aja garisnya biar lurus terus sambil ditekan, lalu pencet shift biar lurus. Nah, kalau udah kayak gini, kita kasih warna yang sama, yang beda untuk membedakan. Nah, ketebalannya itu kita kasih yang 1,5 pt. Nah, kalau udah, ini kita lurusin aja. Kalau udah, kita bakal bikin yang sama kayak gini, tapi yang HHWL-nya. Sama kayak tadi, select data, lalu add HHWL, series values-nya kita ganti. Oke. Nah, buat titiknya ini sama kayak juga kayak tadi, insert, lalu shapes, dan tarik garis. Nah,
kalau udah kita tebelin. Udah. Nah, buat yang MSL juga sama caranya. Kita select data, lalu add. Series name kita ganti jadi MSL. Series values-nya kita pilih data MSL pada stasiun pertama. Oke. Nah, ini kita ke insert, lalu shapes. Sama kayak tadi, tarik garis juga. Lalu kita kasih warna. Dan kita tebelin. Nah, kalau udah kayak gini, biar lebih jelasnya itu kita kasih keterangan, klik kanan pada tanda plus yang ini nih di sebelah tabel. Lalu kita klik chart title. Ini kita tulis grafik pasang surut stasiun 1. Udah. Nah, buat garis-garisnya yang ini tadi kita rapiin lagi sesuai dengan titiknya. Nah, untuk grafik pada stasiun 1-nya itu udah jadi. Kita bakal bikin grafik pada stasiun 2-nya. Sebenarnya caranya sama aja kayak tadi. Itu klik insert, lalu ke charge, lalu pilih line with markers. Nih grafiknya kita samain, kita lebarin juga. Nah, kita klik kanan, lalu select data, lalu di legend entries-nya ini kita pilih H plus name, kita tulis H plus name, dan di series values-nya ini kita ganti jadi data H pada stasiun 2. Klik OK. Oke. Nah, buat yang bawahnya juga sama kayak tadi, kita ganti jadi keterangan waktu. Klik kanan lalu select data. Yang di horizontal kategorinya ini kita edit, dan axis labelnya itu berisikan tentang keterangan jam. Udah, kalau udah kita klik OK. Nah, buat keterangannya juga, biar lebih jelas kita pilih axis titles dan juga legend. Axis titles yang di sebelah kiri itu menandakan ketinggian, dan yang di bawahnya ini kita tulis waktu. Nah, kalau udah, kita bakal bikin garis lurus sama kayak tadi yang di grafik pertama. Buat MSL, LLWL, dan HHWL, klik kanan, lalu select data, kita add di legend entries-nya, lalu tulis HHWL, dan series values-nya ini kita ganti jadi data HHWL pada stasiun kedua. Oke. Nah, kalau udah, ini kita bikin garis lurus juga kayak tadi. Ke insert lalu shapes, lalu klik dan pencet shift. Nah, kalau udah kita tinggal shape outline-nya. Lalu diberi ketebalan.
Dan selanjutnya juga kita select data akan membuat garis lurus yang LLWL-nya. Series values-nya kita ganti jadi data LLWL pada stasiun 2. Oke. Kita buat garis lagi ke insert lalu shapes. Kalau udah kita shape outline, lalu kita tebelin, warnanya kita samain. Kalau udah, yang terakhir kita bikin yang MSL-nya. Klik add MSL, series values-nya kita pilih di kolom MSL stasiun 2-nya, lalu klik OK. Kita bikin garis lagi, garis lurus, sama kayak tadi. Lalu kita shape outline. Kita beri ketebalan. Nah, buat judulnya, itu kita pilih chart title. Lalu grafik pasang surut stasiun 2. Nah, buat garis-garisnya ini kita rapihin lagi kayak semula sesuai titiknya. Nah, buat grafik stasiun 1 dan stasiun 2-nya itu udah jadi. Kira-kira bentuknya bakal kayak gini grafiknya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.